Shalom teman-teman Youth Sakura 5. Apa kabarmu hari ini? Apa kabarmu? Saya berdoa biar meskipun kita tidak ketemu dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi saya percaya engkau tetap kuat, engkau tetap sehat, engkau tetap hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Saya kangen sekali dengan kalian semua. Sudah beberapa bulan ini kita tidak ketemu, kita tidak berjumpa. Tapi anyway, meskipun kita harus bertemu secara virtual, bertemu secara online seperti sekarang ini, tapi saya percaya suara Tuhan terus diperdengarkan dalam hidup kita. Suara Tuhan terus ada di dalam batin kita. Saya percaya pekerjaan roh, pekerjaan firman senantiasa ada di dalam hidupmu. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, saya ingin membagikan ada beberapa arahan Tuhan untuk kita anak-anak muda, untuk kita anak-anak youth, supaya di tengah-tengah situasi kondisi yang ada sekarang ini, engkau bisa terus bangkit dalam kuasa roh, engkau bisa terus ada dalam kekuatan iman, engkau bisa terus ada dan terus mempercayai bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja dalam kehidupan kalian. Yang percaya katakan amin. Saya akan membagikan pada kesempatan ini, saya akan membagikan beberapa arahan yang saya terima dari Tuhan, yang sama-sama kita harus terus praktekkan, sama-sama kita harus terus bangun, sama-sama kita harus jadikan sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang tak tergoncangkan, dan jadikan ini fondasi hidupmu. Amin. Jadikan ini fondasi keyakinanmu bahwa apapun firman yang selama ini teman-teman youth sudah terima dari Tuhan melalui para pemimpin yang ada, bersyukurlah saudara, selama 2-3 tahun ini ketika saudara ada di youth, saudara teman-teman semua dipersiapkan, dilatih begitu rupa, membangun dimensi firman, membangun dimensi penyembahan, mendeklarasikan firman, mendeklarasikan apa yang kau percayai. Terus praktekkan itu, dan saya percaya di tengah-tengah masa-masa pandemik COVID-19 ini, saya percaya meskipun kita terus ada di rumah, tapi saya percaya rohmu terus berkobar-kobar, rohmu terus menyala-nyala, rohmu terus agresif, rohmu terus antusias, karena engkau percaya ada perlindungan, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama mulai. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita teman-teman youth, kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya
tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Haleluya. Wahyu 21 ini bukan terjadi nanti setelah kita ada di sorga. No. Wahyu pasal yang ke-21 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 yang tadi kita baca adalah apa yang Tuhan katakan untuk apa yang akan terjadi sekarang ini. Katakan amin. Waktunya sudah tiba. Saya bisa deklarasikan pada kesempatan ini. Saya bisa deklarasikan waktunya sudah tiba. Engkau gereja Tuhan, teman-teman Sakura 5, lewat pekerjaan roh, lewat pekerjaan firman-Nya, engkau sudah dibawa berpindah dari langit yang lama, bumi yang lama, pindah ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ayat kedua menuliskan kepada kita, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Siapa kemah Allah itu? Ayo, engkau yang di rumah jawab, siapa kemah Allah itu? Ya, kemah Allah adalah diri kita. Kemah Allah adalah saya dan saudara. Kemah Allah harus ada di atas muka bumi ini. Waktunya sudah tiba. Aku deklarasikan waktunya sudah tiba. Engkau Youth Sakura 5, engkau harus menjadi kemah Allah di atas muka bumi ini. Dan orang-orang yang ada di luar sana harus mendapati, harus mendapati engkau adalah pribadi yang berbeda. Ada roh Kristus di dalam hidupmu. Engkau membawa terang kemuliaan Kristus. Engkau membawa damai sejahtera. Engkau membawa sukacita dimanapun kau berada. Kekhawatiran, kecemasan, apapun di luar sana boleh terjadi, tapi tidak demikian dengan engkau. Youth Sakura 5, teman-teman Sakura 5, kekhawatiran di luar sana tidak terjadi padamu. Kekhawatiran, ketakutan di luar sana justru tidak terjadi padamu. Karena engkau adalah kemah Allah. Orang-orang di luar sana akan justru mencari engkau yang adalah kemah Allah, yang adalah kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Jadi pada kesempatan ini saya bisa deklarasikan, sore hari ini saya bisa deklarasikan, engkau adalah kemah Allah di atas muka bumi ini. Segala ketakutan boleh terjadi di luar sana, tapi engkau membawa damai sejahtera. Kekhawatiran boleh terjadi di luar sana, tapi engkau justru memanifestasikan roh yang berbeda. Engkau membawa damai, engkau membawa sukacita, engkau membawa manifestasi dari pekerjaan roh, dari pekerjaan firman. Aku deklarasikan sebagai kemah Allah, itulah jati dirimu, itulah keberadaanmu. Jangan pernah menganggap dirimu lemah. Jangan pernah menganggap dirimu adalah orang-orang yang tidak layak. Aku deklarasikan, engkau adalah anak-anak muda yang berbeda. Inilah waktunya, anak-anak muda, engkau menjadi pilar-pilar kegerakan. Karena aku deklarasikan, engkau adalah kota Allah. Engkau adalah Yerusalem yang baru. Engkau adalah kemah Allah di atas muka bumi ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Biar itulah yang terjadi atas hidupmu. Dan ada beberapa arahan yang saya mau bagikan kepada setiap kita. Engkau boleh tuliskan yang pertama. Tuliskan yang pertama. Secara ilahi Tuhan sedang mencurahkan roh penyembahan, roh
yang haus dan lapar akan realita Tuhan. Tuhan sedang mencurahkan roh penyembahan, roh yang haus dan lapar akan realita Tuhan. Sudah mencatat semuanya? Sekali lagi saya ulangi, Tuhan secara ilahi, Tuhan sedang mencurahkan roh penyembahan, roh yang haus dan lapar akan realita Tuhan. Buka Alkitabmu dalam kitab Amos. Kitab Amos. Amos pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-11. Sudah mendapatkannya semua? Amos pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11 mulai. Kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita baca. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kelaparan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi arahan yang pertama adalah secara ilahi Tuhan sedang mencurahkan roh penyembahan, roh yang haus dan lapar akan realita hadirat Tuhan. Waktunya sudah tiba. Lewat peristiwa yang terjadi, lewat pandemik COVID-19 yang sedang terjadi ini, ada banyak orang-orang di luar sana yang justru sekarang sedang mengejar Tuhan. Orang-orang yang dulunya tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan mukjizat, tidak percaya akan kesembuhan. Tapi saudara lihat, teman-teman youth lihat, ada banyak pertobatan terjadi di luar sana. Ada banyak orang ramai-ramai mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Yesus, mencari mukjizat, mencari kesembuhan. Dan orang-orang terus berdoa kepada Tuhan. Orang-orang terus mencari wajah Tuhan. Supaya semua pandemik Corona ini, pandemik COVID-19 ini bisa segera berakhir. Apa artinya? Inilah waktunya. Wahyu pasal 21 sedang digenapi. Inilah waktunya. Tuhan sedang merestorasi ulang bumi ini. Oh, katakan amin. Tuhan sedang merestorasi, Tuhan sedang kembali menata ulang bumi ini. Karena bumi sudah sedemikian kacau, bumi sudah sedemikian hancur. Orang berjalan dengan keinginannya mereka sendiri, orang berjalan dalam kemanusiawian, orang berjalan dengan egonya mereka sendiri. Mereka tidak lagi mau mengenal Tuhan, mereka tidak mau lagi mengenal siapa itu Tuhan. Tapi lewat peristiwa yang ada, saya deklarasikan, Tuhan sedang merestorasi bumi ini. Tuhan sedang menyehatkan kembali bumi ini. Dan Tuhan sedang menyehatkan bumi ini lewat setiap peristiwa, lewat setiap kondisi yang ada. Dan lewat setiap engkau anak-anak youth, engkau berperan serta, engkau berperan aktif untuk kembali menyehatkan bumi ini, untuk kembali merestorasi bumi ini lewat setiap firman, lewat setiap perkataan deklarasimu, lewat setiap doa-doamu, lewat setiap apapun yang kau naikkan. Engkau sedang memposisikan dirimu sebagai wakil Allah di atas bumi ini. Ingat, kita adalah kemah Allah di atas muka bumi ini. Lewat mulutmu, lewat perkataanmu, sorga hadir di atas muka bumi ini. Amin. Sorga menjadi nyata di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya jangan pernah pasif. Pergunakan mulutmu, pergunakan perkataan mulutmu untuk terus
mendeklarasikan firman. Katakan, oh yang sakit semakin sedikit, yang sembuh semakin banyak. Terus ulangi hal itu. Bahkan kau deklarasikan, yang sakit tidak ada lagi, penularan tidak ada lagi. Engkau terus harus deklarasikan itu. Karena ketika engkau terus membangun hidupmu, engkau yang adalah kemah Allah. Itulah waktunya Tuhan memiliki wakilnya di atas muka bumi ini. Untuk merestorasi bumi, untuk kembali menyehatkan bumi ini, untuk menyehatkan langit dan bumi. Lewat gerejanya, engkau harus memainkan perananmu. Teman-teman Youth Sakura 5, engkau harus memainkan perananmu dengan maksimal. Oh, terus perkatakan firman, terus perkatakan firman, terus perkatakan firman. Lewat doa, lewat penyembahan. Ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ingat, roh yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita Tuhan. Itu bukan hanya sekedar slogan. Itu bukan hanya sekedar semboyan belaka. Pastikan itu menjadi jati dirimu yang sesungguhnya. Tuliskan yang kedua. Tuliskan apa yang akan terjadi kedua. Tuhan secara ilahi, Tuhan sedang mengirimkan firman-Nya untuk mentahirkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan sedang terus mengirimkan firman-Nya untuk mentahirkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hal yang kedua yang Tuhan sedang lakukan di hari-hari sekarang ini adalah Tuhan sedang mengirimkan firman-Nya lebih dan lebih lagi. Sadarkah saudara? Apakah saudara menyadari lewat peristiwa yang ada ini kita harus beribadah di rumah, kita harus beribadah virtual seperti sekarang ini. Kita tidak bisa bertemu dengan satu dengan yang lain, kita hanya bisa bertemu lewat virtual seperti ini. Sadarkah saudara, lewat kita mengalami situasi seperti ini, justru kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin menenggelamkan diri kita dalam realita hadirat Tuhan. Dan di saat itulah engkau mulai mendapati ketika hidupmu semakin ditenggelamkan, hidupmu semakin direndam dalam realita hadiratnya, engkau mendapati firman-Nya akan semakin jelas terdengar dalam hidupmu. Firman-Nya akan terus semakin dilepaskan. Firman-Nya akan terus semakin dilepaskan. Dia berkata, jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertaimu, gadaku dan tongkatku. Itulah akan menyertai engkau. Ada banyak firman yang mungkin selama ini hanya sekedar menjadi opini, hanya sekedar menjadi wacana di dalam diri kita. Tapi lewat peristiwa yang ada ini, lewat COVID-19 yang ada ini, yang mengharuskan kita ada di rumah, kita mendapati kita bisa lebih banyak berdoa, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya lebih dan lebih lagi. Dan ketika itu dideklarasikan, oh, saya bisa katakan ketika firman yang kau terima itu sedang engkau terus deklarasikan, kau terus perkatakan, di saat itulah engkau mendapati rohmu makin berkobar-kobar, rohmu makin menyala-nyala. Seperti ada mata air yang terus membual-bual dari dalam batinmu. Ingat, mata air dalam hidupmu harus terus membual-bual. Dan membual-bual itu hanya dengan kau terus berkata-kata. Ambang pintu bait suci yang ada dalam mulutmu harus terus dipergunakan, harus terus diaktifasi. Mulut dengan kehidupan roh yang ada di dalam sini harus terus mengobarkan firman, harus terus memperkatakan firman sampai engkau berkobar-kobar. Terjadilah atasmu. Aku deklarasikan biar mata air kehidupan, biar firman yang datang dari ruang tahta akan terus terjadi, dilepaskan. Engkau terus memiliki frekuensi sorga. Engkau terus memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sorga. Apapun di luar sana tidak boleh mendistract engkau. Apapun di luar sana tidak boleh mempengaruhi hidupmu. Engkau harus terus berjalan di atas firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Engkau harus berjalan di atas firman-Nya. Ketika Yesus ada di atas perahu,
Dan dia berkata kepada murid-muridnya, berjalanlah kemari. Gitu kan? Gitu kan ceritanya. Ketika murid-murid ada di atas perahu, Yesus ada di atas air, ada di seberang sana. Lalu Yesus berkata, ayo datanglah kemari. Lalu murid-murid berkata, gimana caranya? Karena kami harus berjalan di atas air. Tiba-tiba salah satu dari murid, mereka berjalan bukan di atas air, tapi mereka berjalan di atas firman-Nya. Dan di saat itulah Petrus bisa berjalan di atas air. Oh, hari ini aku deklarasikan biar takaran anugerah, takaran kemuliaan, kapasitas yang ada dalam dirimu akan terus menyala, akan terus semakin menyala, akan terus semakin berkobar-kobar di dalam batinmu. Engkau tidak pernah lagi bisa meragukan firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Oh, yang percaya katakan haleluya. Oh, sekali lagi yang percaya katakan haleluya. Inilah waktunya, saya percaya. Inilah waktunya. Lewat peristiwa pandemi COVID-19 yang ada, saya percaya ini semua tidak kebetulan. Karena Tuhan sedang memunculkan orang-orang yang selama ini Tuhan sudah persiapkan dalam gua-gua persembunyian. Saya pernah membagikan hal tersebut beberapa waktu yang lampau. Tuhan sedang mempersiapkan sekelompok orang di gua-gua persembunyian. Dan pada waktunya nanti orang-orang itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Oh, dan sore hari ini saya bisa deklarasikan waktunya. Saya dengar Tuhan berkata waktunya sudah tiba. Keluarlah dari gua-gua persembunyianmu selama ini. Sekian lama waktunya aku mempersiapkan engkau lewat pekerjaan roh, lewat pekerjaan firman. Mungkin selama ini kita tidak pernah terekspos. Mungkin selama ini kita tidak pernah muncul di luar sana. Karena memang Tuhan sedang menyembunyikan engkau. Tuhan sedang mempersiapkan engkau di dalam hadirat-Nya. Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Tuhan sedang merendam engkau di dalam hadirat-Nya. Sampai Tuhan berkata, inilah waktunya engkau keluar. Engkau menjadi dampak. Engkau menjadi pengaruh. Engkau menjadi orang-orang yang terpandang disegani. Dan inilah cara Tuhan lewat pandemi COVID-19 yang ada. Justru orang-orang yang terus berjalan dalam kebenaran. Lewat peristiwa yang ada ini, lewat situasi yang ada ini, justru orang-orang yang selama ini terus merendam dirinya dalam realita Tuhan, yang terus merendam dirinya dalam kuasa realita Tuhan. Justru Tuhan sekarang berkata, oh muncullah, bercahayalah seperti matahari di dalam kerajaan Bapakku. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah waktunya. Terima itu di dalam nama Yesus. Yang ketiga, secara ilahi Tuhan sedang terus mengirimkan berbagai dimensi rohani untuk membawa setiap kita mengalami lompatan dan terobosan iman. Sekali lagi saya ulangi, secara ilahi Tuhan sedang mengirimkan berbagai dimensi rohani untuk membawa setiap kita mengalami lompatan dan terobosan iman. Amin. Jadi hal yang ketiga yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah situasi yang ada ini adalah Tuhan sedang mengirimkan berbagai dimensi rohani yang ada untuk membuat setiap engkau mengalami terobosan dan lompatan iman. Apa itu dimensi rohani? Bagaimana wujudnya? Kita sama-sama sudah belajar. Dimensi rohani itu banyak sekali. Ada dimensi kesembuhan, ada dimensi kemenangan, ada dimensi sorak-sorai, ada dimensi mukjizat. Ada banyak dimensi rohani yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya bisa deklarasikan, saya bisa nubuatkan. Aku deklarasikan mulai dari sejak hari ini,
Ada banyak berbagai dimensi rohani yang akan terus berdatangan, yang akan terus bermunculan dalam dirimu. Dimensi kemenangan, dimensi damai sejahtera, dimensi cinta akan Tuhan. Bagaimana situasi kondisi yang ada ini membuat ada banyak orang semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan mereka berkata, oh kenapa nggak dari dulu saya mencintai Tuhan? Kenapa nggak dari dulu saya mengejar Tuhan dengan gila-gilaan, dengan mati-matian? Tapi berbahagialah engkau, Youth, teman-teman Youth Sakura 5, berbahagialah engkau. Dari sejak beberapa tahun yang lampau, engkau sudah terus dilatih, dipersiapkan untuk memiliki roh yang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan dengan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Inilah waktunya roh cinta akan Tuhan itu semakin terus bertumbuh, semakin terus membakar hatimu, semakin terus berkobar di dalam dirimu. Karena Tuhan berkata, aku sedang mengirimkan berbagai dimensi rohani, berbagai dimensi roh berdatangan dalam hidupmu. Aku deklarasikan, mulai dari sejak saat ini, berbagai dimensi rohani yang kau butuhkan terus berdatangan, terus berdatangan, terus berdatangan. Dimensi kemenangan, dimensi terobosan akan terus berdatangan. Dan aku bisa nubuatkan, ini dimensi rohani bukan hanya untuk dirimu saja, tapi untuk orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau cintai. Bahkan kau bisa menularkan dimensi rohani yang ada kepada sebanyak mungkin orang di luar sana. Terjadilah di dalam nama Yesus. Engkau membawa dimensi sorga, engkau membawa dimensi keilahian Tuhan. Dan itulah yang membuat di sepanjang waktu ke depan ini, Gereja Tuhan Sakura 5, Youth Sakura 5, anak-anak muda, engkau terus mengalami lompatan-lompatan iman. Engkau terus mengalami terobosan. Engkau terus mengalami ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagimu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuliskan yang keempat. Yang terakhir, yang keempat. Oh, rakam de berete syakam de melikri. Wike pasiklam de melikri. Tuliskan yang keempat. Tuliskan yang keempat. Tuhan secara ilahi, Tuhan akan mempromosikan gerejanya yang terhubung secara akurat dalam ikatan janji. Secara ilahi Tuhan sedang mempromosikan gerejanya yang terhubung secara akurat dengan ikatan janji. Jadi hari ini ada 4 arahan, ada 4 hal yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dan poin yang keempat yang Tuhan katakan adalah Dia sedang mempromosikan setiap kita. Orang-orang yang terhubung dalam ikatan janji, Tuhan sedang mempromosikan dirimu. Tuhan sedang terus membawa seluruh keberadaan kita untuk memiliki kehidupan yang betul-betul berbeda. Ayat terakhir, saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia. Buka Alkitabmu sekali lagi dalam Yeremia pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 mulai. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Sudah mendapatkannya semua? Ayo kita baca sama-sama. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh
perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Katakan amin. Inilah waktunya gereja Tuhan, kita betul-betul setelah semua peristiwa ini berakhir, setelah pandemik COVID-19 ini berakhir, gereja Tuhan, engkau akan betul-betul dipromosikan oleh Tuhan. Engkau akan betul-betul memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Apa yang selama ini Tuhan bangun dalam dirimu, apa yang selama ini Tuhan investasikan dalam hidupmu, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika ada firman datang, engkau deklarasikan. Ada firman datang, engkau terus berkata-kata. Ada firman datang, engkau terus mengobarkan itu semua. Percayalah, rohmu, manusia rohmu sedang dibangun semakin kuat, semakin perkasa di hari-hari terakhir ini. Saya percaya kita sudah ada di hari-hari terakhir. Katakan amin. Setuju atau tidak setuju, kita sudah ada di zaman-zaman akhir. Kita sudah ada di akhir zaman. Kita sudah ada di hari-hari terakhir. Firman yang berkata semua keadaan akan makin sulit, semua keadaan akan makin jahat. Itu semua memang harus digenapi. Ada masa lembu kurus, lembu berdarah, lembu mati, dan semacam itu. Kegoncangan ekonomi akan terus terjadi. Kegoncangan krisis global akan pasti terjadi. Tapi Tuhan berkata, Tuhan menubuatkan, Tuhan menjanjikan ada double decade, ada 2 dekade. Artinya ada 20 tahun. Saudara dan saya, Youth Sakura 5, Jemaat Sakura 5. Oh, engkau selama 20 tahun ke depan, dari mulai tahun ini, selama 20 tahun ke depan, engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bukan? Gitu kan? Tuhan tidak pernah menjanjikan, Nael, langit akan selalu biru setiap hari. Kadangkala mendung, ya kan? Kadangkala berawan, kadangkala hujan lebat. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Tapi Tuhan menjanjikan ada 20 tahun, 2 dekade yang menentukan. Engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Oh, aku deklarasikan, terimalah. Engkau hidup, engkau dibawa masuk ke dalam langit yang baru, bumi yang baru. Ada 20 tahun yang menentukan. Ada 2 dekade yang Tuhan persiapkan dalam dirimu. Itulah saat dimana engkau yang adalah gerejanya, Tuhan mempromosikan engkau. Engkau yang terhubung dalam ikatan janji. Engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima itu. Terima saat ini, terima saat ini. Engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Come on, saat ini untuk beberapa saat angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Doa dalam roh saat ini. Reka pasokram de melekenji. Riko paare bleste melekonja malaka. Reka cemelete shandara la maralaka. Ruko paste klapte melekimba ore blate melekri. Maka camalaka erala kata maralaka. Ruko paste klamde melekenji. Lo rakam de melete shekurman. Terus doa dalam beberapa detik ke depan ini. Terus doa lekam de melete shanda. Huro kapase klamde melete shaka. Rikace melete shakam de melekri. Likapase kram de melekam da malakra. Era kota maka. Hima utemale se kram de melekri. Ruko ce melete shande melekam da malaka. Era lama kota mi elisande. Huto malakape. Hipa kata shekram de melekri. Terjadilah atas setiap engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku berdoa secara ilahi. Tuhan sedang terus melepaskan roh penyembahan, roh doa, roh yang haus dan lapar akan realita hadiratnya.
Tuhan juga secara ilahi sedang terus melepaskan firman-Nya secara ilahi. Ada berbagai dimensi rohani, dari dimensi kemenangan, dimensi terobosan, dimensi kesembuhan, dimensi mujizat. Oh, berbagai dimensi yang kau butuhkan sedang terus berdatangan. Dan pada akhirnya Tuhan sedang mempromosikan gerejanya, anak-anak youth. Oh, Tuhan sedang mempromosikan engkau untuk setiap mereka yang terhubung dalam ikatan janji. Tuhan mempromosikanmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan Tuhan, materaikan. Biar di dalam kesempatan yang ada ini engkau memateraikan firman-Mu. Mau sekali lagi angkat kedua tanganmu, terima itu. Materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Aku berdoa biar roh yang berkobar, roh yang terus menyala-nyala, itu terus ada di dalam hidupmu. Engkau boleh saja melewati api, tapi api tidak bisa menghanguskan engkau. Engkau boleh saja melewati air dan sungai-sungai yang deras, tapi sungai dan air yang deras itu tidak bisa menghanyutkan engkau. Karena engkau hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Terima teman-teman youth Sakura 5. Terima itu. Terima porsimu. Terima apa yang menjadi bagianmu. Inilah waktunya terang kemuliaan Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Oh, rakata shikam demeleke. Ruto seklam demelete shakram demeleko maolata seka lika jemelete shakram damalaka no rapa seklam demelete shandere lebekre no rebe utamale ere shande lapo krakam demelete shakamalaka. Terjadilah, sekali lagi aku deklarasikan, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu tidak pernah sama lagi. Ada kehidupan Zoe di dalam hidupmu. Ada kehidupan yang ilahi. Ada kehidupan Zoe di dalam hidupmu. Bukan kehidupan bios, tapi kehidupan Zoe. Teman-teman Sakura 5, aku deklarasikan, sekali lagi aku nubuatkan, engkau tidak ada lagi di Gunung Sinai. Engkau ada di Gunung Sion. Oh, engkau adalah kemah Allah di atas muka bumi ini. Allah kita akan menjadi Allah mereka. Allah kita akan menjadi Allah mereka. Karena lewat kemah Allah yang adalah dirimu, engkau menjadi tempat perteduhan. Engkau menjadi tempat perlindungan. Engkau menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan, menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa sukacita, dan membawa kebenaran yang ilahi. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi aku materaikan atasmu, aku impartasikan atasmu setiap firman yang ada. Termaterailah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita youth Sakura 5, engkau yang sudah menerima impartasi yang ada, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Satu sukacita bisa membagikan firman, mengimpartasikan firman secara virtual kepada teman-teman youth yang ada. Dan saya berharap, saya berdoa semua situasi pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali ibadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, worship sama-sama, meresponi Tuhan bersama-sama. Kita bisa bersorak-sorai bersama-sama, menari bersama-sama. Karena saya tahu satu kebenaran dan itu yang terus saya yakini. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Oh, sampai ketemu lagi di rekaman yang berikutnya. Jaga kesehatanmu, jaga fisik tubuhmu, dan supaya setiap kita terus ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Tuhan berkati teman-teman youth yang ada.
Sampaikan salam kepada semua keluarga yang ada. Sampai ketemu di rekaman yang berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you all. I love you. Mwah. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,